Saitama Tatsumaki gelut. Kenapa judulnya begini? Karena di chapter ini ya entah kenapa aku berharap begitu. Chapter ini juga memberikan kejutan-kejutan yang menarik untuk kita. Jadi langsung saja ayo kita ke pembahasannya. Cover dari chapter ini tuh memperlihatkan dua gadis cantik, Fubuki dan Saikos saat masih SMA. Dimana Saikos ini ya memegang buku berjudul The Third Eye. Ini culikannya dia dong. Dan judul dari chapter ini adalah epicenter atau pusat bumi. Aku nggak tahu terjemahan yang tepat apa ya. Cerita dibuka dengan Saikos yang masih SMA ini terlihat amat sangat ceria ya. Dia ini sedang melaporkan pada Fubuki yang merupakan ketua dari klubnya bahwa anggota mereka telah bertambah. Dan dia merasa bahwa tidak akan lama lagi kelompok peneliti supernatural mereka ini akan menguasai dunia dari balik layar. Anjir, ini klub SMA tapi tujuannya ngeri juga ya. Saikos selalu melanjutkan adanya sebuah kelompok radikal yang bernama Invisible Hand atau tangan yang tak terlihat dari kota sebelah ini ngajak ribut nih dengan kelompok mereka dan memanggil klub milik Saikos dan Fubuki ini sebagai kelompok anak-anak yang cuma ingin bermain. Tapi entah kenapa Invisible Hand ini malah menawarkan diri menjadi bagian dari kelompoknya Saikos, dan bagi Saikos ini adalah pilihan yang baik setelah membiarkan mereka ini hidup dan membuat klub mereka ini semakin berkembang. Bentar, ini klub apaan coba? Semakin berjalannya waktu, kekuatan Saikos pun juga ikutan berkembang ya. Tapi Saikos merasa bahwa kemampuan Fubuki ini masih jauh lebih kuat daripada dirinya. Karena Fubuki sudah mampu mengangkat truk yang rodanya ada 18, sedangkan Saikos baru bisa mengangkat satu manusia saja dengan kekuatan telekinesisnya. Tapi Saikos ini tidak menyerah, dia ingin menjadi lebih kuat dan mencari kekuatan yang baru. Dan dia menemukan kekuatan yang disebut dengan Third Eye atau mata ketiga saat dia sedang membaca buku. Dia merasa jika dia bisa menguasai kekuatan ini, dia akan mampu memprediksi masa depan seperti peramal si Babawa. Dan dengan begitu dia mampu mengembangkan klubnya yang sekarang menjadi sebuah organisasi ya, semakin besar dan besar sehingga mampu melawan musuh bebuyutan sekaligus saudara dari Fubuki, yaitu Tatsumaki. Tapi ternyata keadaan itu tidak semudah bayangannya. Karena setelah dia mempelajari Third Eye, Saikos merasa benar-benar tertekan karena kepalanya ini dipenuhi dengan berbagai macam hal, yaitu adalah masa depan. Setelah melihat berbagai masa depan, Saikos ini justru merasa bahwa menguasai dunia dengan klubnya atau organisasinya ini adalah hal yang sangat percuma. Karena umat manusia itu tidak berguna seperti sebuah wabah yang bisanya hanya makan, tidur, dan berkembang biak. Daripada harus berdiri di puncak dan menguasai dunia, lebih baik merestart atau membuat ulang dunia ini dari nol. Yang mana dia merasa bahwa tugas dari kelompok penelitian supernaturalnya ini yang sebenarnya adalah mereka harus memusnahkan umat manusia. Tapi di sini itu Fubuki tidak setuju dengan Saikos. Mungkin karena alasan inilah di chapter kemarin ya Fubuki itu menyegel kekuatan Saikos agar tidak semakin berbahaya. Tapi di sini ternyata Fubuki itu juga penasaran juga nih dengan masa depan seperti apa yang sudah dilihat oleh Saikos. Dan pertarungan antara Fubuki melawan Saikos pun dimenangkan oleh Fubuki dengan babak belur. Tapi sayangnya ya kita nggak diperlihatkan detail dari pertarungan mereka ini. Saikos yang kalah pun pingsan dalam pelukannya Fubuki. Fubuki lalu berkata, "Kau bukanlah orang yang keras kepala seperti ini. Sebenarnya apa yang sudah membuatmu berubah? Apakah penyebabnya adalah masa depan yang sudah kau lihat?" Di sini Fubuki itu lalu menyentuh kepala Saikos untuk mengetahuinya. Dan tiba-tiba Fubuki melihat God. Anjir cuy, gokil ini. Di sini panel ini juga gambarnya mantep banget Yusuke Murata buatnya. Tiba-tiba Fubuki tersadar dari lamunannya ini setelah dipanggil oleh para bawahannya. Lalu kita kembali ke timeline sekarang di mana Fubuki ini masih tidak tahu sebenarnya apa yang sudah dia lihat. Akhirnya, Fubuki dan yang lainnya pun sampai ke tempat Saikos beserta orang misterius ini berada ya. Orang ini terkejut melihat Fubuki. Para pejabat ini marah-marah kenapa ada orang yang kemari saat ada kunjungan penting seperti ini. Penjaga ini tuh bingung harus bilang gimana kan. Sedangkan Saitama juga bingung siapa orang-orang ini. Lalu Fubuki langsung bersikap tegas di sini. Kunjungan sudah selesai, semua orang segera tinggalkan tempat ini. Saikos telah ditambahkan ke daftar penahanan oleh markas pusat tadi pagi. Dan informasi ini sudah diketahui oleh seluruh pahlawan profesional. Jadi jika kakakku tahu tentang hal kunjungan ini, dia pasti akan segera menghabisi Saikos. Dan ternyata Tatsumaki ini sudah ada di atas markas pusat para pahlawan. Dan auranya ini pun langsung membuat atap ruangan ini langsung retak. Di saat semua orang ini panik ya, Saitama di sini malah berkata, "Oh begitu.
Jadi ini orang yang telah menghancurkan rumahku. Lalu tiba-tiba Saikos muncul di tempat ini dengan menghancurkan atapnya. Para pejabat ini ketakutan melihat Tatsumaki dan Tatsumaki bertanya, kenapa Saikos masih hidup? Dan dia langsung menyerang Saikos. Tapi Fubuki dan pria ini malah melindungi Saikos dari reruntuhan yang jatuh. Pria ini agak kesulitan mengatasi kekuatan Tatsumaki, tapi Tatsumaki malah marah dan bilang, pergi kau orang asing. Dan pria ini pun terpental lalu menabrak dinding sampai hancur di belakangnya. Fubuki malah teriak, cepat kalian para pejabat pergi ke atas. Aku dan anak buahku akan menahan kakakku. Para bawahan Fubuki ini langsung, kami juga harus bertarung. Anjir, aneh banget ekspresi para anak buahnya Fubuki ini. Tatsumaki lalu bertanya, apa maumu Fubuki? Kau ingin melindungi monster ini? Kau ini sudah dicuci otak atau bagaimana? Dan kita dibawa flashback sedikit nih. Saat Fubuki sedang makan malam bersama Tatsumaki. Di sini Tatsumaki bercerita, organisasi peneliti kekuatan psikis yang dulu telah mengurung Tatsumaki dan membuatnya menjadi bahan percobaan sedang mengincar Saikos. Dia lalu berkata, mungkin Saikos adalah monster, tapi aku tidak akan menyerahkannya pada organisasi busuk itu. Aku akan sedikit berakting dan aku ingin kau membantuku. Fubuki lalu bertanya, kakak, kau ingin melindungi Saikos? Tatsumaki menjawab, ya aku punya alasanku sendiri. Kita lalu dibawa kembali lagi. Para pejabat ini mencoba untuk kabur. Tapi dengan satu tangan, mereka tiba-tiba pingsan dan semua kamera pengawas hancur. Ternyata hal ini dilakukan oleh pria misterius ini. Yang ternyata pria ini juga mempunyai kemampuan telekinesis. Pria ini ternyata masih bisa bangun dan berkata, kebetulan sekali, kalian berdua juga akan aku bawa sekaligus. Tatsumaki di sini tambah marah. Aku rasa kelompokmu sudah sedikit berkembang ya. Fubuki yang melihat pria ini bangkit langsung sadar bahwa ternyata pria ini memanglah kuat. Tapi lagi-lagi Saitama ngomong seenaknya. Woi, aku datang ke sini untuk bicara baik-baik pada orang yang menghancurkan rumahku. Tapi sepertinya kau tidak punya rasa bersalah sama sekali. Dan yang bisa kau lakukan dengan kekuatanmu hanyalah menghancurkan benda-benda ya. Fubuki malah menyela Saitama. Untung saja kau ikut ke sini Saitama. Saitama itu di sini malah terlihat kesel gitu ya. Aku melihat kekuatan besar dalam dirimu. Kau pasti sedang berpura-pura bodoh kan? Tapi aku yakin yang telah mengalahkan Garo adalah dirimu. Saitama menjawab, enggak. Jujur aja aku malah nggak ingat sama sekali. Fubuki lalu berkata, aku juga pernah bertarung melawannya, jadi aku tahu dia adalah orang yang sudah melewati batasannya. Dan karena kau telah mengalahkannya, mungkin kau juga orang yang sudah melewati batasan itu. Di sini pria ini dan Tatsumaki masih saling adu kekuatan sampai-sampai lantai di bawah Saitama terbelah dan Saitama terjatuh ke bawah. Anjir, mana posisi jatuhnya konyol banget lagi. Fubuki di sini terlihat panik karena tiba-tiba lantainya tertutup lagi. Ternyata Saitama itu jatuh ke penjara monster level iblis di bawahnya. Monster-monster ini terlihat sangat senang ya karena setelah listrik itu mati dan membuat penjaranya mereka terbuka yang disebabkan oleh kekuatannya Tatsumaki, sekarang mereka melihat manusia kecil jatuh di tengah-tengah mereka. Mereka pun jadi ingin memakan si manusia kecil ini, yaitu Saitama, sebelum mereka keluar dari penjara ini, dan mereka ingin membunuh semua orang yang ada di markas ini. Di sini Saitama malah santai banget berkata, apa-apaan nih? Ternyata mereka mengurung monster seperti hewan peliharaan di bawah markas pusat asosiasi para pahlawan. Kalau begitu, harusnya tak masalah jika aku merawat anjing dan monyet di apartemenku. Dan chapter ini selesai. Gokil. Chapter ini tuh benar-benar memberikan informasi yang bagus-bagus banget. Seperti pertama, kita tahu bahwa Fubuki itu menyegel kekuatannya Saikos. Tapi sepertinya kalau aku simpulkan dari chapter ini ya, selain memang Fubuki tidak ingin dilampaui oleh Saikos, mungkin alasan Fubuki menyegel kekuatannya adalah karena dia ingin menyelamatkan Saikos dari kekuatan The Third Eye. Ditambah kalau Saikos ini bertambah kuat dan juga rencananya untuk memusnahkan umat manusia ini dilaksanakan, akan menimbulkan hal yang sangat berbahaya. Kalau memang begini, Fubuki nggak sepenuhnya jahat ya. Kedua, ternyata orang yang pernah bersinggungan dengan God selain Blaze, Flashy Flash, dan Saitama di antara para pahlawan yang lain, Fubuki di sini langsung bersinggungan dengan God setelah menyentuh kepala Saikos. Tapi apakah ini kontak langsung dengan God atau cuman melihat isi kepala dari Saikos? Aku masih belum tahu. Ketiga, apa sebenarnya alasan Tatsumaki ini ingin menyelamatkan Saikos dari organisasi Tsukuyomi ini? Ya memang mungkin karena dia tidak ingin Saikos mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami oleh Tatsumaki sebagai kelinci percobaan dahulu. Tapi aku rasa kok ada alasan lain di sini, terutama yang berhubungan dengan kekuatan The Third Eye-nya Saikos. Keempat, setelah melihat amukan Tatsumaki di sini dan kekesalan Saitama ya, aku kok jadi berharap nanti Saitama akan bertarung melawan Tatsumaki. Karena aja gitu kayaknya
setidaknya bertarung karena rumah Saitama hancur karena akibat dari kekuatannya Tatsumaki. Dan aku juga penasaran ya, dengan daya hancur Saitama dan Tatsumaki yang benar-benar besar banget, apakah markas pusat para pahlawan sekaligus apartemen para pahlawan ini akan hancur lebur? Nah, itu adalah pembahasan One Punch Man chapter 176 dariku. Seperti biasa guys, teori, tanggapan, komentar, drop di bawah. Yang sudah baca versi One gak usah spoiler.